Halo pemirsa, salam sehat dan semangat. Tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Ruben Onsu kembali meradang. Belum usai kasus 10 akun media sosial yang membuli putra asuhnya Bertrand Peto, kini hati Ruben kembali memanas dan terpukul. Ulah komika Ridwan Remin yang merosting Bertrand dan Sarwenda dianggap telah melukai harga diri keluarganya. Setelah konsultasi dengan Minola Sebayang, benarkah Ruben akan melaporkan Ridwan ke polisi? Mengapa Ruben gencar melaporkan siapa saja yang melecehkan Bertrand? Jika Ruben mati-matian membela putra asuhnya, Ashanty justru dituding telah menelantarkan putra anak angkatnya. Ashanty dituding memanfaatkan putra demi konten YouTube-nya. Benarkah Ashanty melepas tanggung jawabnya sebagai ibu angkat karena prestasi putra tak sesuai dengan harapannya? Seperti apa reaksi Anang Hermansyah melihat istrinya dituding mengeksploitasi putra? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas kisah di balik perjuangan Ruben Onsu membela Bertrand dan Ashanty yang berjuang mengangkat derajat putra anak angkatnya. Hanya di Berita Artis Ternama Barista. Caramu menyayangiku luar biasa. Penyanyi Ashanty tak hanya dikenal sebagai artis yang cantik dan bersuara merdu, tapi juga berhati lembut dan suka membantu. Selain menjamin hidup asisten rumah tangga berikut keluarga mereka, Ashanty juga memiliki sejumlah anak angkat. Meski tak ikut tinggal di Istana Sultan Cinere, Depok, anak angkat Ashanty seolah dijamin tak akan kekurangan biaya hidup maupun pendidikan. Salah satu anak angkat Ashanty yang sempat viral karena sering tampil di konten YouTube adalah Muhammad Putra. Hati Ashanty miris melihat nasib putra yang harus berjualan cilok di jalanan di usianya yang baru 11 tahun. Istri musisi Anang Hermansyah itu lantas getol menampilkan sosok putra baik di media sosial maupun channel pribadi The Hermansyah Asics. Putra itu dia berjualan cilok. Pada saat itu dia berjualan cilok, kemudian pada saat dia viral, kemudian dia banyak yang membantu. Setelah dibantu seperti itu, mohon maaf ya, memang putra itu tampilnya ya tetap aja dengan seperti kembali lagi dengan pakaian yang udah lusuh atau yang udah lama, sepatu juga sudah sepatu yang udah lama, sedangkan pada saat itu sudah diberikan langsung oleh pihak wali murid juga ada yang bantu. Pernah lihat maksudnya tadi datang ke sana SD masih santunan buat putra gitu? Oh iya datang ya ngasih dari pihak manajemen juga waktu itu datang ngasih, iya datang memberikan buat putra. Kalau menurut aku mau berbuat baik kan nggak semua orang akan kayak begini gitu loh. Alhamdulillahnya luar biasa, sangat bahagia anak kami bisa sekolah yang layak, bisa sekolah yang tinggi, insya Allah bisa jadi dokter sesuai dengan yang diimpikannya dia. Kalau hitam di atas putih, sepengetahuan saya itu tidak ada ya. Ini hanya secara lisan dan saya tidak tahu yang pertama kali memunculkan bahwa putra itu anak angkat itu siapa. Ya, meski tak diangkat secara resmi, Putra seolah menjadi anak yang lahir dari hati Ashanty. Tapi kisah humanis antara ibu dan anak angkat itu harus berakhir menyesakkan bagi Ashanty. Publik dan netizen pun ikut miris lantaran di balik manisnya hubungan Ashanty dan Putra di konten YouTube tersimpan cerita pahit. Kenapa saya nggak pernah share tentang apa yang terjadi dengan saya dan Putra? Karena saya terlalu sayang, terlalu kasihan sama anak ini. Kalau sampai saya ceritakan dan keluarkan apa yang sebenarnya terjadi, satu Indonesia akan bully dia. Itu tidak baik untuk anak seumur dia. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Karena saya menjaga dia supaya ke depan mudah-mudahan ada orang lain yang bisa membantu dia. Mungkin memang jalannya bukan sama saya. Kenapa saya sampai begitu? Pasti ada sebabnya. Dari awal masuk pesantren sakitnya udah A sampai Z.
alhamdulillah punya pesantren yang luar biasa, dan asal tahu ya, pesantren ini awalnya tidak menerima putra karena putra di umurnya yang sudah harusnya SMP masih belum bisa membaca. Tapi karena saya memohon dan mereka mau tahu bahwa saya ini hanya niat sosial untuk putra, karena pada saat saya bertemu dengan putra di 2019 awal, saya tidak melihat ada bapak yang katanya sudah melakukan banyak hal buat beliau. Sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi. Siapa sangka sejak bulan Januari, Ashanti sudah lepas tangan pada biaya pendidikan putra di sebuah pesantren di Bogor. Pihak Ashanti seolah mengklaim bahwa putra tak serius dalam menuntut ilmu, sedangkan pihak putra merasa tak pernah berniat berhenti sekolah. Karena pendidikannya terkatung-katung, sementara ia tak bisa menghubungi Ashanti. Sebagai orang yang dianggap ibu asuhnya, putra mengadu pada yayasan yang menaungi anak-anak kurang mampu. Maka konferensi pers pun digelar dan Ashanti tersinggung berat dengan konferensi pers yang terkesan menyudutkannya sebagai ibu asuh yang tak bertanggung jawab. Saya menduga ada pelanggaran hak anak, yaitu putra, yang menurut saya itu perlu diperjuangkan begitu loh. Nah, pada saat saya bertemu dengan putra di 2019 awal, saya tidak melihat ada bapak yang katanya sudah melakukan banyak hal buat beliau. Kalau ada, saya pasti cari anak lain yang memang lebih butuh kan, gitu. Karena saya melihat kondisi dia yang begitu memprihatinkan, saya punya niat baik untuk menolong. Kenapa sekarang saya yang jadi korban? Putra ini orang lemah, orang tidak berdaya. Pendidikan putra ini terganggu. Kenapa? Dia sedang bersekolah di SD Jurangmangu. Jurangmangu kemudian pindah ke sana, tapi kemudian diputus begitu saja tanpa ada surat pindah begitu loh. Ini statusnya apa putra saat ini? Ini tidak hanya mengganggu psikologi putra, tapi ini juga mengancam pendidikan putra. Selagi anaknya nggak minta keluar, nggak mungkin aku keluarin. Ih, jahat banget, enggak. Nah di situ menurut saya kekeliruan dari Ashanti gitu loh. Ini anak-anak kalau kemudian minta berhenti pesantren, minta berhenti sekolah, apa langsung kemudian dituruti begitu saja begitu? Kalau kita ngasih uang pangkal buat satu anak, angus nggak kalau anaknya keluar? Angus ya? Alhamdulillah banget. Pesantrennya baik banget, makanya dia bilang gini bun, aku kan akan ke depan banyak, tadinya tuh banyak mau ambil anak asuh lain, boleh nggak dialokasiin aja kalau misalnya aku ketemu jodoh lagi dengan anak lain yang memang niat untuk pesantren. Kok bisa uang pangkal yang sudah dibayarkan untuk putra kemudian dialihkan ke orang lain begitu? Itu yang menjadi pertanyaan kami gitu. Kesimpulan kami berpendapat bahwa ya Ashanti ini tidak sungguh-sungguh mesantrenkan putra. Konferensi pers yang menghadirkan putra belakangan menjadi kontroversi. Pasalnya putra baru berusia 13 tahun dan tak sepantasnya dilibatkan dalam persoalan. Tak ayal Ashanti mengancam akan melaporkan pihak yang menghadirkan putra ke KPAI. Seolah tak takut dengan ancaman Ashanti, putra dan kuasa hukumnya tetap meminta pertanggungjawaban Ashanti. Menurut Abdul Hamim, sebagai ibu seharusnya Ashanti lebih peka pada perkembangan mental putra yang telanjur dikenal publik sebagai anak asuh Ashanti. Putra malu tak lagi bersekolah, sementara publik dan netizen kadung menganggapnya sebagai anak beruntung karena sempat dikira bakal disekolahkan Ashanti hingga perguruan tinggi. Ini publik ini terlanjur melihat bahwa putra ini sangat dimanjakan ya. Jalan-jalan ke Bali, kemana-mana dan seterusnya lah, menginap di hotel mewah dan seterusnya begitu. Tidak ada itu kemudian Ashanti memberikan biaya-biaya sehari-hari begitu ya. Nah informasi yang saya dapat
hanya secara insidentil saja begitu, tidak tentu. Mengaku terang-terangan sengaja menghentikan dana pendidikan untuk putra, Ashanti menolak dianggap menelantarkan mantan anak asuhnya itu. Pasalnya, ia sudah memberikan fasilitas dan pendidikan yang memadai untuk putra. Hanya saja selama nyantri di sebuah pesantren bergengsi di Bogor, putra dinilai malas-malasan oleh gurunya. Bahkan di usia 13 tahun, saat teman sebayanya sudah duduk di bangku SMP, putra masih duduk di kelas 4 SD. Hingga berhenti dari pesantren, putra belum lancar membaca. Kelas 4 itu dia bacanya belum lancar. Pada saat kelas 2, kelas 3 itu kan udah tinggal kelas. Udah setahun, kemudian dia pindah ke Indramayu. Dia bilang pindah pada saat itu. Kemudian kita kan otomatis karena dia pindah berarti dia udah kelas 3. Tiba-tiba tahun depannya dia datang ke sekolah lagi ke Jurangmangu Timur 3. Harusnya kelas 3, ternyata masih kelas 2. Ternyata di Indramayu dia nggak sekolah. Pernyataan guru sekolah tak lantas membuat pihak yayasan yang membacking putra berhenti memprotes sikap Ashanti. Pasalnya putra adalah anak di bawah umur yang perlu dibimbing dan diarahkan. Jika putra malas-malasan, maka memutus biaya sekolahnya seolah dianggap sebagai keputusan yang kurang bijak. Ini anak-anak sekali lagi ya, yang menurut saya tidak bisa dibebani kesalahan gitu lah. Belum mengerti banyak hal begitu. Jadi kalau putra saling membuat kesal, marah, kecewa, terakhir kemudian menyatakan seperti itu, ya ini menurut saya hal wajar yang dialami anak-anak begitu. Putra mendengar statement Ashanti juga kecewa begitu. Tak cuma dituding menelantarkan putra, Ashanti juga disebut mengeksploitasi putra untuk kepentingan konten YouTube. Tapi penyanyi bernama lengkap Ashanti Sidik Hasno Putro ini seolah menuding balik pihak yang membacking putra. Kalau saya dari awal bilang, niat saya mau kamu jadi orang sukses, mau kamu jadi anak yang hebat. Kalau niat aku konten, ya kamu sekolah aja di situ terus. Paling setiap aku butuh konten, aku panggil. Gitu loh, ngapain 3 jam tuh aku selama di pesantren bikin konten nggak bisa kok. Saat sibuk mempersiapkan pesta pernikahan Aurel Hermansyah, putri sambungnya, Ashanti harus menghadapi pihak putra. Lantas bagaimana reaksi Aurel melihat Bunda Ashanti dituding menelantarkan putra? Rel, di samping kabar bahagia hari ini kan kemarin juga ada kabar udah enak dari Bunda mengenai anak. Kamu sendiri melihat kabar itu seperti apa? Berbagai tindak kabar soal kita itu. Kamu sebagai anak seperti apa? Ya udah, makasih ya. Terima kasih. Tak seperti Ashanti dan putra, hubungan Ruben Onsu dengan Bertrand Peto, anak asuhnya, terjalin harmonis bak ayah dengan anak kandung. Lalu benarkah minggu depan Ruben akan melaporkan komika Ridwan Remin karena dianggap telah melecehkan istri dan anak asuhnya lewat video roasting? Tahun 2019 silam, nyaris bersamaan dengan viralnya hubungan Ashanti dengan Muhammad Putra anak asuhnya, Ruben Onsu juga mengangkat anak asuh bernama Bertrand Peto. Bedanya, Ruben dan Sarwenda istrinya menerima Bertrand sebagai bagian dari The Onsu family yang tinggal seatap dan mendapatkan fasilitas layaknya anak kandung. Melihat potensi besar Bertrand di dunia tarik suara, Ruben tergerak untuk mengeksplor musikalitas anak asuhnya. Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku.
setia menemaniku apa adanya tanpa melihat aku hadapannya. Bak pepatah, semakin tinggi pohon semakin kencang angin meniupnya. Ujian yang harus dihadapi Ruben dan Bertrand juga semakin besar. Tahun lalu saja, Ruben terpaksa melaporkan 10 oknum pemilik akun medsos yang diduga mencemarkan nama baik Bertrand di jejaring sosial. Tapi saat kasus 10 akun medsos pembuli Bertrand itu masih dalam tahap penyidikan, Ruben dikabarkan siap membuat laporan baru. Kali ini komika Ridwan Remin yang kabarnya bakal dilaporkan oleh kakak Jordi Onsu itu. Gara-gara menjadikan Bertrand dan Sarwendah bahan lawakan, Ruben sempat meradang panjang. Saya udah sampai nggak bisa ngomong, teman-teman saya aja sampai nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Saya udah nggak bisa ngomong dalam hal ini. Jadi saya menggunakan hak jawab saya aja yang saya jelaskan sebenarnya. Jadi yang dia ucapkan itu seperti menurut saya ya, seperti menggiring opini. Makanya saya hanya serahkan ini ke Bang Minola untuk tolong dipelajari. Setelah saya melihat dan mempelajari video tersebut, apakah ada masalah kan begitu ya? Kalau dari pendapat saya secara pribadi, tentu materi daripada roasting tersebut itu ada muatan-muatan yang mencemarkan nama baik orang. Ya. Karena tanpa izin kan begitu ya, kemudian kita menjadikan seseorang itu sebagai bahan lawakan kita, ya itu kan juga sudah ada unsur dipermalukan ya. Jadi kalau memang misalnya secara subjektivitas Ruben merasa tindakan itu adalah tindakan yang mempermalukan dia, mempermalukan anaknya, mempermalukan istrinya dan keluarganya, tentu unsur sudah masuk. Terancam dipolisikan, Ridwan Remin seolah tak gentar menghadapi Ruben. Di akun media sosialnya, ia seolah menyindir Ruben agar berkaca atau introspeksi diri. Meski belum bersedia diwawancarai awak media, Ridwan sudah menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi pihak Ruben. Pada dasarnya begini, kami juga berpikir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa? Karena ini mungkin bagi kami ini kan kesalahpahaman. Kita belum melihat ini siapa yang salah. Kita belum melihat Ridwan salah atau Robin Onsu yang salah. Nah, nanti kalau kita bisa komunikasi dengan kuasa hukumnya itu Bang Minola, nah mungkin kita bisa diskusikan ini tentang siapa yang salah. Sebelum memperkarakan Ridwan, Ruben mengaku sudah berkonsultasi dengan sejumlah komedian senior untuk menganalisa lawakan Ridwan yang diduga melecehkan Bertrand dan Wendah. Ayah 3 anak itu akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa konten lawakan Ridwan memang bermuatan dugaan pencemaran nama baik. Tadi sempat telepon Indra Warkop, teman-teman bisa tanya, saya juga menanyakan sama beliau yang secara senior gitu. Untuk merosting itu ya memang harusnya ya itu harus ada persetujuan dari orangnya atau orangnya ada di depan kalian sehingga orang tersebut bisa memberikan jawaban ya. Tapi kan kalau ini kan tidak ada izinnya. Iya kalau untuk yang kasus itu sih ya gue berusaha di posisi netral ya sebetulnya. Jadi gini aja sih, di bidang apapun gitu ya, nggak cuma di stand up. Jadi semua hal yang lo lakuin, semua perkataan perbuatan lo, itu pasti ada resiko gitulah. Lalu benarkah Ridwan tak bermaksud meroasting Bertrand dan Wendah? Bagi kami pun juga itu bukan roasting. Di situ nggak terlihat niatnya si Ridwan ini untuk menghina, memfitnah atau menjelek-jelekkan Ruben Onsu dan keluarga. Nah, karena konteks dari stand up komedi itu bukan tentang Ruben Onsu dan keluarga, nah, melainkan tentang yang dia mau menegaskan tentang kenal dan tahu. Satu, habis itu dia bercerita tentang kuliahnya dan habis itu ada cerita lain setelah itu. Bahkan tentang Ruben Onsu dan keluarga itu tidak lebih dari 20 detik kalau menurut kami ya. Kalau dibilang roasting ya, yang gue tahu ya sepemahaman gue,
sebaiknya sih ya roasting itu memang acara kayak yang kita persiapkan dengan baik gitu kalau mau. Jadi kayak acara khusus untuk roasting gitu. Jadi kayak menghadirkan orang yang akan di roasting, dipersiapkan apa yang mau di roasting. Terlebih yang paling penting adalah sudah ada izin berarti kan. Meski pihak Ridwan membantah, pihak Ruben sudah menindaklanjuti video roasting itu dengan mengadu pada KPAI. Senin besok kabarnya pihak Ridwan akan datang memenuhi panggilan KPAI untuk membahas video roasting yang diduga melecehkan harga diri keluarga Ruben. Lalu benarkah Jordi Onsu selaku paman sekaligus manajer Bertrand yang melaporkan Ridwan ke KPAI? Tadi Ridwan jelaskan ke kita itu yang melapor ke KPAI itu bukan Ruben. Kakaknya atau adiknya. Masuk Jordi. Itu tadi kita ada panggilannya, cuman Senin nanti dia dipanggil untuk hadir dan kita akan menghadiri. Undangannya jam 1. Saya report ke uncle-nya, kan secara manajemennya Bertrand, MOP manajemen itu kan undernya Uncle Jordi. Saya ini selaku hanya orang tuanya saja yang membawa Bertrand untuk dipegang sama MOP manajemen. Jadi ya saya serahkan lagi ke manajemennya Bertrand. Jordi mungkin udah ikut memaafkan juga tuh. Iya, kan harus dari saya ngobrol ke merekanya langsung untuk ya udah gitu aja. Seharusnya nggak ada etikat baik dari pihak sana ya? Nggak usah nyari-nyari kayak gitu, udah nggak apa-apa. Pokoknya intinya adalah saya pun juga harus introspeksi. Halo Bunda di rumah, berbicara tentang kantong ASI yang aman buat bayi, saya punya rekomendasi nih. Ini dia, Dodo Fresh Milk Storage Pack. Terbuat dari material yang higienis dan sudah BPA free. Fitur double zipper dan leak proofnya membuat kantong ASI Dodo tidak mudah bocor. Nah, jangan salah pilih ya Bunda. Bersama Dodo, dukung gerakan ASI eksklusif untuk si buah hati. Dodo memberi yang terbaik. Niat hati ingin berbuat baik, namun terkadang tak selalu berjalan baik. Ya, niat Ruben Onsu menjadikan Bertrand anak asuhnya dan Ashanti yang mengangkat putra justru seringkali mendapat ujian. Meski seringkali menerima hujatan dari netizen, namun Ruben dan Ashanti berusaha tegar dan tetap berusaha menjadi orang tua asuh yang baik. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.